Selamat pagi anak-anak ibu, berjumpa kembali dengan Ibu MG. Nah, untuk kali ini anakku, materi yang akan kita bahas itu adalah mengenai integrasi sosial. Untuk mengetahui lebih jelasnya apa itu integrasi sosial, silahkan simak video berikut ini. Oke, kita langsung masuk ke materi kita. Nah, kalau kemarin itu kita sudah mempelajari mengenai yang namanya integrasi sosial, hari ini kita akan mempelajari proses integrasi sosial. Ya, proses integrasi sosial itu nanti ada 3. Yang pertama itu adalah akulturasi, di mana akulturasi ini seperti yang selalu dan sudah pernah kita pelajari, yaitu di mana terjadinya proses perpaduan dua kebudayaan yang berbeda tetapi tetap mempertahankan kebudayaan aslinya. Ya, ingat, perpaduan ataupun penyatuan kebudayaan yang berbeda tetapi masing-masing dari kebudayaan tersebut tetap mempertahankan ciri khasnya, ya. Nah, jadi unsur-unsur baru yang datang itu tidak langsung diterima dan diadaptasi begitu saja, tetapi pastinya melalui yang namanya proses pembelajaran. Nah, jadi kalau misalnya kebudayaan asing itu membawa manfaat yang lebih besar, maka otomatis kebudayaan tersebut akan diterima. Ya, akan diterima oleh kebudayaan tertentu itu juga. Nah, lalu yang kedua itu adalah proses asimilasi. Jadi kalau asimilasi ini adalah proses sosial yang ditandai dengan adanya usaha-usaha untuk mengurangi perbedaan-perbedaan yang ada di antara individu atau kelompok dalam masyarakat. Atau seperti yang biasa kita pelajari, asimilasi ini adalah proses perpaduan dua kebudayaan yang berbeda dan menghasilkan kebudayaan yang baru, di mana tujuannya ini adalah pengembangan sikap-sikap yang sama, ya. Nah, juga untuk mencapai sebuah kesatuan. Jadi setiap anggota kelompok dalam masyarakat itu tidak lagi membedakan dirinya dengan anggota yang lain. Mereka menganggap bahwa mereka itu sama. Jadi yang ketiga ini adalah akomodasi. Ya, akomodasi ini adalah proses usaha manusia untuk meredakan pertentangan dan mencapai kestabilan, di mana kita sudah mempelajari akomodasi ataupun cara-cara untuk yang namanya menyelesaikan permasalahan. Ada banyak ya. Kemarin itu sudah dipelajari, ada mediasi, ada arbitrasi, adjudikasi, dan lain sebagainya. Nah, jadi akomodasi dalam masyarakat multikultural di Indonesia itu sangat diharapkan untuk membentuk sebuah masyarakat yang damai tanpa adanya yang namanya perpecahan. Jadi akomodasi ini akan meredakan konflik, menyelesaikan konflik dan menjadikan interaksi itu lebih damai. Nah, di sini syarat budaya asing itu relatif mudah diterima apabila yang pertama, tidak adanya hambatan geografis. Maksudnya tidak adanya hambatan geografis ini seperti daerah-daerah yang sulit dijangkau, ya, maka akan mempermudah masuknya budaya asing. Yang kedua itu adalah kebudayaan yang datang memberi manfaat lebih besar apabila dibandingkan kebudayaan yang lama. Jadi membawa kemajuan bukan kemunduran. Lalu adanya persamaan dengan unsur-unsur kebudayaan lama. Ini akan mempermudah kebudayaan asing tersebut diterima oleh masyarakat yang berada di tempat itu. Nah, lalu selanjutnya itu adalah kesiapan pengetahuan dan keterampilan tertentu. Maksudnya di sini adalah kesiapan pengetahuan mengenai dampak positif ataupun mengenai kebudayaan asing yang akan masuk di daerah tersebut. Nah, lalu kebudayaan itu bersifat kebendaan. Maksudnya kebudayaan itu bersifat kebendaan itu bagaimana? Contoh misalnya ya kan, seperti pakaian daerah atau misalnya seperti teknologi, itu kan ada wujud bendanya nyata, ya. Lalu sekarang kita masuk ke faktor pendorong integrasi. Yang pertama, toleransi terhadap kelompok dengan budaya yang berbeda. Nah, toleransi yang dijunjung tinggi ini sangat mendukung ataupun mendorong terjadinya komunikasi yang efektif antara satu budaya dengan budaya yang berbeda, di mana dengan adanya rasa menghargai satu budaya dengan budaya yang berbeda akan muncul yang namanya penyatuan atau keseragaman.
Ya, yang kedua, kesempatan yang seimbang dalam ekonomi dengan latar belakang budaya yang berbeda. Ini juga dapat mempercepat yang namanya proses integrasi karena setiap individu itu mendapatkan kesempatan yang sama untuk mencapai kedudukan tertentu atas dasar kemampuan dan jasa-jasanya. Jadi tidak dilihat dari segi ekonominya saja ataupun dari segi budayanya, tetapi di sini lebih kepada kesempatan yang seimbang, ya, seimbang tidak membeda-bedakan. Nah, lalu yang ketiga, sikap saling menghargai orang lain dengan kebudayaannya, di mana kita mampu mengakui kelemahan dan kelebihan budaya tertentu. Nah, jadi sikap saling terbuka, menghargai, toleransi yang tinggi ini sangat mendorong terjadinya yang namanya integrasi. Nah, yang keempat, sikap terbuka. Yang kelima, persamaan dalam unsur-unsur kebudayaan. Lalu ada lagi yang namanya perkawinan campuran atau sering disebut sebagai amalgamasi, ya. Kalau amalgamasi ini biasanya penyatuan dua keluarga dengan kebudayaan yang berbeda, ya. Mungkin si ibu berasal dari suku Toba, si ayah berasal dari suku Jawa. Nah, itu adalah perkawinan campuran. Nah, lalu yang ketujuh itu adalah adanya musuh bersama dari luar. Ketika musuh bersama dari luar ini dapat memperkuat yang namanya penyatuan ataupun bisa dikatakan akan memperkuat kesatuan masyarakat di dalam kelompok tersebut karena mereka merasa bahwa mereka saling memiliki dan merasa terancam akan gangguan dari luar tersebut. Oke. Ya, itu tadi dia beberapa faktor pendorong integrasi. Lalu kita masuk ketika terjadi yang namanya perpaduan pasti akan ada juga yang namanya perpecahan. Ya, jadi perpecahan itu disebut sebagai disintegrasi sosial. Di mana disintegrasi sosial ini merupakan suatu keadaan di mana orang-orang di dalam masyarakat tidak dapat lagi menjalin kerukunan dan kebersamaan, melainkan saling bertikai dan saling menghancurkan, sehingga terjadi perpecahan dalam kehidupan sosial. Jadi kebalikan dari integrasi itu adalah disintegrasi, perpecahan, ya kan, pertikaian, kehancuran, itulah yang disebut disintegrasi sosial. Biasanya disintegrasi sosial ini dapat terjadi karena adanya yang namanya perubahan sosial. Ya, jadi di sini Albert O. Hirschman mengatakan bahwa kebosanan manusia itu merupakan penyebab dari perubahan. Kenapa? Manusia itu sifatnya tidak pernah puas. Mereka selalu membutuhkan atau menginginkan yang lebih dan lebih lagi. Itu adalah sifat dasar dari manusia sehingga akan muncul yang namanya perubahan. Jadi, ketika terjadi perubahan itu maka akan muncul yang namanya inovatif, ya kan? Kreativitas. Nah, jadi ketika terjadi perubahan-perubahan itu akan muncul hal-hal yang baru. Karena manusia itu pada dasarnya gampang bosan, ya. Tapi mudah-mudahan bukan berarti kebosanan yang ada pada kalian ini atau misalnya kebosanan dalam pelajaran sosiologi ini akan membawa perubahan yang negatif. Nah, jadi itu tetap digarisbawahi. Di sini kebosanan manusia merupakan penyebab dari perubahan. Perubahan ini cakupannya luas. Jadi perubahan ini dapat bersifat progres, dapat juga bersifat regres. Di mana ketika kemajuan ini bersifat progres, dia otomatis membawa sebuah kemajuan. Di mana perubahan ini lebih ke arah sisi yang positifnya dibandingkan dengan yang regres ataupun kemunduran. Jadi ketika terjadi perubahan sosial ini pasti didampingi ataupun searah dia dengan dampak positif dan dampak negatifnya. Contoh seperti penggunaan handphone, ya, banyak positifnya tetapi banyak juga negatifnya yang dialami atau yang dilakukan oleh manusia. Nah, oke. Jadi disintegrasi sosial ini apabila terus berlanjut maka akan memunculkan dua dampak negatif. Yang pertama ini adalah chaos ataupun kacau, di mana situasi disintegrasi ini dapat memunculkan yang namanya kekacauan. Yang kedua adalah anomi atau tanpa aturan, di mana anomi ini adalah keadaan di saat masyarakat tidak mempunyai pegangan mengenai apa yang baik dan buruk dan tidak bisa melihat batasan apa yang benar dan salah. Nah, ini akan sangat berakibat fatal di kehidupan masyarakat. Bayangkan negara kita tanpa aturan, yang terjadi adalah kacau balau, ya. Jadi
kita harus mampu untuk menekan terjadinya disintegrasi sosial ini, di mana masyarakat ataupun kalian sendiri harus mampu untuk mewujudkan yang namanya sebuah integrasi ketika pun misalnya terjadi yang namanya disintegrasi. Maka dari itu, Ibu harapkan kalian sebagai generasi penerus bangsa harus mampu meminimalisir terjadinya yang namanya disintegrasi sosial dengan mewujudkan integrasi sosial. Nah, jadi materi kita cukup sampai di sini. Semoga kalian dapat memahami apa yang Ibu sampaikan. Sekian dan terima kasih.